Halo anak-anak kelas 2, nice day. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Muatan pelajaran PPKN. Semangat ya anak-anak. Kita akan belajar sikap-sikap yang diperlukan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Iya anak-anak, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, kita memerlukan sikap-sikap yang perlu kita terapkan. Dalam hal ini, sikap-sikap untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Nah, anak-anak perhatikan sikap-sikap berikut. Yang pertama, mau membantu teman. Iya anak-anak harus memiliki sikap mau membantu teman. Ketika ada teman yang sedang mengalami kesulitan, dalam hal ini dalam kegiatan olahraga, misalnya ada yang belum bisa melakukan olahraga A, anak-anak yang bisa harus membantu. Nah, harus saling mengajari, berbagi ilmu. Terus ketika ada teman yang jatuh saat kegiatan olahraga, anak-anak juga harus membantunya. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik. Nah, anak-anak harus menerapkan dalam diri anak-anak itu memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu anak-anak harus bisa berbicara dengan baik atau menjaga komunikasi antar teman, antar anggota kelompok dalam olahraga tersebut. Jadi, ketika anak-anak mendapat kesulitan, anak-anak tanyakan kepada anggota kelompok yang lain. Jadi harus menjaga komunikasi di situ, bersikap ramah dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih. Yang ketiga, saling menghargai teman. Iya, anak-anak juga harus menerapkan sikap memiliki saling menghargai kepada teman. Ketika ada teman yang berbeda dengan teman yang lain, anak-anak harus menghargainya. Misalnya, ketika akan ada kegiatan olahraga dan ada beberapa teman yang memiliki sepatu baru dan hanya ada satu yang tidak memiliki sepatu baru, anak-anak harus menghargai teman tersebut. Nah, juga dalam hal yang lain ya. Selanjutnya, yang keempat itu saling memberikan motivasi. Ya, dalam kegiatan olahraga, anak-anak harus bisa memberikan dukungan atau motivasi kepada teman yang lain. Ketika ada giliran dalam kegiatan olahraga tersebut, anak-anak memberi motivasi, dukungan agar temannya semangat melakukan olahraga tersebut. Selanjutnya yang kelima, tidak menimbulkan konflik. Nah, anak-anak, tanamkan dalam diri anak-anak, jangan menjadi sumber konflik. Jadi, anak-anak harus bersikap baik, memiliki sifat yang baik hati. Kalau bisa, jangan mencari masalah. Tapi, kalau ada masalah, misalnya teman yang membuat masalah, anak-anak harus bisa memaafkan. Selanjutnya yang keenam adalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Ketika tim kelompok anak-anak kalah, anak-anak harus bisa menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dan mengakui kalau temannya yang menang, kelompok yang lain. Nah, ini dijadikan introspeksi bagi anak-anak tim yang kalah, sehingga kedepannya bisa memperbaiki dan bisa menang. Seperti itu ya anak-anak untuk sikap-sikap untuk mewujudkan persatuan. Oke, selanjutnya menyebutkan sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kebersamaan.
Kerja bakti merupakan salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Dengan kerja bakti, pekerjaan yang banyak dan berat dapat selesai lebih cepat. Selain itu, pekerjaan terasa lebih ringan. Iya anak-anak, kerja bakti salah satu kegiatan yang membutuhkan kerjasama, betul? Iya, karena dengan kerjasama dalam melakukan kerja bakti ini, maka pekerjaan yang banyak dan berat itu akan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan dengan adanya kebersamaan, kekompakan antar warga sekolah atau warga masyarakat yang melakukan kerja bakti. Nah, mereka memiliki semangat yang tinggi, jadi bersama-sama mengerjakan kegiatan tersebut, pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaannya cepat selesai dan lebih ringan. Nah, untuk menjaga kebersamaan, kekompakan dalam kerja bakti ini, kerjasamanya, terdapat sikap-sikap yang perlu dilakukan, yang perlu dimiliki untuk membina kebersamaan. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya anak-anak ketika ada kegiatan kerjasama, baik di sekolah maupun di masyarakat, anak-anak harus mementingkan atau mendahulukan kepentingan umum. Umum itu kepentingan misalnya warga masyarakat tersebut atau kepentingan antar teman di sekolah, seperti itu, daripada kepentingan pribadi. Jadi kita harus, untuk kepentingan pribadi kita tunda terlebih dahulu. Yang utama kita lakukan adalah kepentingan umum. Yang kedua, saling toleransi. Ya, antar warga masyarakat atau warga di sekolah. Nah, untuk menjaga kebersamaan, mewujudkan kebersamaan, harus toleransi, menghargai semua perbedaan. Yang ketiga, saling menghargai agama, suku, dan ras yang berbeda. Ya, ketika anak-anak bertemu atau di lingkungan yang berbeda agama, suku, dan ras, harus saling menghargai kebiasaan mereka, misalnya budaya keagamaan yang dilakukan, budaya sukunya, itu harus menghargai, dan rasnya, misalnya ada yang berkulit hitam, berkulit putih, nah itu harus saling menghargai semuanya. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Iya, anak-anak harus memiliki sikap sopan santun dengan siapa saja, dengan semua orang. Jangan pilih-pilih. Yang kelima, saling menolong. Ya, ketika ada teman yang sedang membutuhkan, sedang kesulitan, harus bisa saling menolong. Jadi, anak-anak menolong, terus nanti teman yang lain juga pasti akan menolong ketika anak-anak yang membutuhkan. Dan yang keenam, tidak membuat keributan. Ya, sama ya, jadi anak-anak itu harus bersifat baik hati. Jangan sampai membuat keributan untuk mewujudkan kebersamaan, karena keributan hanya akan memecahkan, membuat tidak nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, manfaat hidup bersatu dan kerugian hidup tidak bersatu dalam keberagaman. Ya, yang pertama manfaat hidup bersatu, yaitu 1. Mempunyai banyak teman. Ya, ketika anak-anak dapat hidup bersatu, maka anak-anak memiliki banyak teman. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Ketika
anak-anak mengerjakan suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut cepat selesai. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu bisa berbagi pengalaman dengan teman. Iya, hidup bersatu dan anak-anak memiliki banyak teman, sehingga anak-anak bisa berbagi pengalaman, bercerita mengenai pengalaman yang anak-anak pernah alami, bertukar cerita dengan teman yang lain. Seperti itu. Untuk kerugian hidup tidak bersatu, yang pertama, tidak mempunyai teman. Ya, ketika anak-anak tidak mau hidup bersatu, maka anak-anak tidak mempunyai teman. Yang kedua, pekerjaan lama selesai. Nah, karena tidak memiliki teman, anak-anak juga mengerjakan suatu pekerjaan itu sendiri, sehingga pekerjaan selesainya lebih lama. Yang ketiga, apabila membutuhkan pertolongan, tidak banyak yang membantu. Iya, betul ya, ketika anak-anak tidak bisa hidup bersatu, sehingga ketika anak-anak membutuhkan pertolongan, tidak banyak yang membantu. Berbeda dengan yang dapat hidup bersatu, pasti yang akan membantu itu biasanya rebutan biasanya. Oke, yang keempat itu tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Karena hidup tidak bersatu, tidak memiliki teman sehingga hanya sendirian, jadi tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman ya. Oke. Oke anak-anak, semoga anak-anak memahami yang Bu Alfi sampaikan. Terima kasih.